akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari ayam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada ayam betina. Bagian rostrum pada ayam tidak memiliki gigi, sehingga rahang pada ayam tersebut akan sangat keras dan bentuk dari rostrum ataupun paru akan menyesuaikan dengan bentuk makanannya. Pada rostrum terdapat paliton durum ataupun langit-langit yang berbentuk segitiga pada ayam yang terdapat di atas rahang ini. Fungsi dari rostrum pada unggas ini untuk memasukkan makanan ke dalam saluran esofagus, kemudian ditampung melalui crop. Glandula salivarius ataupun kelenjar ludah. Maksila terletak di rahang atas ataupun di bagian maksila. Submaksila atau mandibularis terletak di rahang bawah. Glandula falantina dan glandula pharyngealis terletak di bagian faring. Glandula ungualis oculi terdapat di dekat mata. Selanjutnya adalah faring. Faring itu adalah tabung muskulomembranosa yang mendukung sistem baik itu digesti ataupun respirasi. Esofagus itu adalah bagian muskulomembranosa yang terhubung dari faring hingga ventriculus. Crop atau tembolo itu adalah bagian dari ventriculus yang berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan. Ukurannya itu panjang crop sebesar 8 cm. Di dalam crop terdapat makanan yang sudah halus, teksturnya itu halus dan baunya itu seperti pur makanan ayam. Selanjutnya ke gizzard. Gizzard terdiri dari dua bagian, yaitu pars glandularis dan muscularis. Pars glandularis juga disebut dengan proventriculus, terletak di sebelah cranidorsal cavitas abdominalis. Pars muscularis ventriculus merupakan organ yang melingkar dan dimulai dari esofagus. Atau ventriculus memiliki diameter sebesar 7 cm dan ketebalan 3 cm. Selanjutnya, isi yang terdapat pada gizzard atau ventriculus itu terdapat grid yang berfungsi untuk menggiling makanan. Nah, makanan yang ada di dalam gizzard itu teksturnya itu sedikit kasar daripada yang ada di crop. Baunya itu seperti lebih ke asam-asaman, tapi hampir juga berbau seperti pur. Selanjutnya itu intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya duodenum. Duodenum ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim pencernaan. Sebagian berasal dari pankreas dan di sini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Pada duodenum melekat pankreas di lekukan duodenum. Selanjutnya jejunum. Jejunum itu akan meneruskan sisa-sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Di sini terjadi penyerapan nutrisi. Dan selanjutnya ileum. Ileum berfungsi sebagai saluran pencernaan bagian usus halus yang terakhir yang membentuk langsung dengan usus besar. Ukuran panjang duodenum 20 cm. Dan ukuran jejunum dan ileum sebesar 35,5 cm. Selanjutnya, isi yang ada di dalam duodenum itu sudah berbentuk cairan. Cairannya itu seperti susu kental manis, warnanya itu agak sedikit kecoklatan. Dibandingkan dengan gizzard, di dalam gizzard itu masih berbentuk seperti butiran, sedikit kasar.
Selanjutnya kita ke jejunum dan ileum. Di dalam jejunum dan ileum, makanan itu sudah berbentuk cairan. Cairannya itu lebih kental daripada di duodenum dan warnanya sedikit lebih gelap. Sekat terdapat di antara usus halus dan usus besar yang berbentuk dua kantong. Dalam keadaan normal, panjang sekat sebesar 12 cm. Rektum merupakan perpanjangan dari usus halus. Panjangnya sekitar 10 cm. Sisa makanan yang ada di bagian rektum sudah berbentuk cairan, cuman sedikit menggumpal dengan warna seperti susu kental cair. Bagian kloaka dan anus. Pada kloaka disebut juga muara 3 saluran, yaitu saluran pembuangan hasil pencernaan, metabolisme, serta saluran reproduksi. Sedangkan di anus, bagian lubang dari kloaka pada ayam bervariasi ukurannya dan akan lebih besar jika saat bertelur. Pankreas ini letaknya di antara lipatan duodenum. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin sendiri menghasilkan hormon insulin dan glukagon, sedangkan kelenjar eksokrin mensekresikan pankreatik jusik yang dialirkan ke usus halus. Empedu. Di kantong empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak yang bermuara pada intestinum tenue. Selain itu, fungsinya juga mengaktifkan enzim lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengakumulasi lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Memiliki sifat antiseptik, memecah lemak. Hati. Pada bagian hati, warna kehijauan pada empedu disebabkan oleh didektusi sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin. Selain itu, fungsi dari hati yaitu memproduksi empedu, sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein dan lemak, menyimpan vitamin, pembentukan protein plasma, diaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, navigasi hormon polipeptida. Sistem reproduksi pada ternak ayam betina. Pada bagian ovarium bentuk seperti rangkaian anggur, menghasilkan sel yolk atau sel kuning telur, rata-ratanya 5-6 folikel atau lebih. Setelah yolk matang, ini akan jatuh ke oviduct. Oviduct adalah tempat diskresikannya albumen, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Di infundibulum pada saat hidup akan berposisi berdiri dan ukurannya sekitar 9 cm. Fungsi dari infundibulum sendiri yaitu menangkap yolk baik matang ataupun tidak matang pada saat keadaan tertentu. Berada selama 15-20 menit. Sedangkan ukuran infundibulum sekarang pada saat mati sekitar 4 cm. Pada saat di magnum, sel ovum dan sel sperma akan bertemu di simpang magnum dan akan terjadi fertilisasi. Fungsi dari magnum sendiri mensintesis albumin putih telur. Putih telur yang berwarna kental disebut dengan tin albumen. Tin albumen putih telur yang encer. Tin white albumin adalah putih telur yang sangat encer. Clalazar sendiri adalah penggantung putih telur agar putih telur tetap di posisi tengah. Persatuan antara sel ovum dan sel sperma tidak dapat terjadi di magnum karena yolk telah dibungkus oleh albumin. Sangat sulit ditembus oleh sel spermatozoa. Maka pertemuan tersebut lebih baik terjadi di simpang magnum. Panjang magnum sendiri saat ini yang telah mati adalah 12 cm.
dibungkus oleh albumin, selanjutnya masuk ke dalam isthmus. Dari isthmus pada saat hidup sekitar 10 cm. Lama yolk di dalam isthmus selama 1 jam sampai 1,5 jam. Fungsi dari isthmus sendiri mensekresikan membran untuk membungkus telur melalui membrannya dan menghasilkan pembuluh darah untuk penyerapan makanan pada saat pengeraman telur. Panjang isthmus sekarang pada saat mati sekitar 5 cm. Setelah di isthmus, selanjutnya masuk ke dalam uterus. Ada di uterus akan diklarifikasi untuk dibuat kerabang telur. Pada uterus paling lama pembentukannya. Pencetakan kerabang telur dapat dilakukan setahap demi setahap selama 18-21 jam. Telur memiliki pori-pori, fungsinya untuk masuknya udara sebagai sumber oksigen yang ada di kuning telur, biasanya dalam kondisi aktif dan inaktif untuk embrio. Bagian vagina dan kloaka. Vagina, setelah telur melewati pengkerabangan telur di uretus, maka telur akan melewati vagina. Di vagina tersendiri terdapat pluma sebagai pelindung telur agar tidak dimasuki oleh protozoa. Selanjutnya, di bagian setelah telur melewati proses di vagina, selanjutnya telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Pertama itu ren. Ren terdiri dari sinister dan dexter. Sinister dan dexter terdiri dari 3 lobus. Warnanya merah kecoklatan dan letaknya di luar peritoneum. Selanjutnya ke ureter, lalu menuju ke kloaka. Sistem ekskresi pada ayam betina. Yang pertama itu di ren, lalu ke pulmo, lalu ke kulit. Kita ke sistem nervosum pada ayam betina. Yang pertama itu ada cerebellum. Cerebellum terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus olfactory. Selanjutnya ke cerebellum, terus ke medulla oblongata dan medulla spinalis. Sekian dari video kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.